Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk tetap konsisten meditasi dan juga untuk tetap menyirami diri kita dengan pengetahuan Vedanta. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya ingin melanjutkan terkait sama bagaimana kita melakukan apapun kerja-kerja kita sebagai bentuk meditasi tanpa ada keterikatan kita dengan kerja-kerja kita. Walaupun kita kerja, walaupun kita beraktivitas atau apapun, tapi kita tidak melekat dengan aktivitas kita atau bahkan kita nggak terefek dengan apapun yang kita lakukan. Dan itu menjadi perbudakan dalam diri kita sendiri. Praktek Vedanta dalam kehidupan sehari-hari bagian yang ke-6. Kali ini kita bahas tentang bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan dari diri kita, dari perbuatan-perbuatan kita, dari karma-karma kita. Buddha pernah mengatakan, the root of all suffering is attachment. Akar dari semua penderitaan adalah kemelekatan. Jadi kalau kita melakukan apapun tapi ada kemelekatan di dalamnya, itu adalah akar dari semua penderitaan hidup kita. Mau melakukan makan, tapi kita nggak fokus pada makannya, tapi pikiran kita attach pada something else, pada sesuatu yang lain. Sebenarnya kita tidak menikmati makan kita, tapi kita sebenarnya suffering terkait hal itu. Nah, nanti kita akan bahas apa sih membuat kita suffering, dan akarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita tentang ada seorang petapa yang namanya Vyasa. Vyasa itu juga dikenal sebagai petapa yang terkenal dalam sebuah kota, sebuah negara. Beliau itu sudah mempunyai cita-cita, bahkan cita-cita ini sudah ditularkan dari kakek moyang beliau, di mana dalam kesempatan hidup di dunia ini dia itu harus menjadi makhluk yang sempurna, bisa merealisasikan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi pada kenyataannya kakek-kakeknya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum juga mencapai pada tahap kesempurnaan diri itu. Sehingga si Resi Vyasa ini juga mau melakukan yang sama, tapi upayanya tetap ada kegagalan. Nah, dia tidak putus asa, bahkan tujuan yang mulia itu ingin dia tularkan kepada anaknya. Jadi dari kecil dia mendidik anaknya dengan kesadaran, dengan pembinaan diri seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan pokoknya dia diajari tentang ilmu-ilmu yang tinggi, Vedanta. Oleh Resi Vyasa ini, anaknya yang bernama Sukha itu dari kecil sudah dibina, sudah diajari bahwa kamu adalah the true nature itu sendiri. Kamu adalah diri yang mulia, diri yang suci, diri yang murni itu. Dan kemudian dia mengajarkan berbagai teknik tentang bagaimana bisa melepaskan diri dari semua distraksi-distraksi yang bisa mengganggu kehidupannya. Nah, ketika sudah diajari itu, si Resi Vyasa ini pengen mengetes ilmu yang sudah diberikan kepada anaknya. Resi ini kemudian mengkontak raja untuk mengetes anaknya apakah ilmu yang sudah diajarkan itu sudah benar-benar bisa menubuh bahkan menjadi laku hidupnya apa belum. Kemudian berkirim suratlah Resi itu kepada raja. Nah, raja kemudian menanggapi, oke, wahai Resi, kalau itu memang maksud dan tujuanmu, saya terima anakmu itu untuk datang ke kerajaanku. Nah, begitu waktunya datang, kemudian anaknya diutus untuk menemui sang raja. Nah, begitu sampai pada pintu gerbang sang raja, pintu gerbang istana itu, dia dicegat oleh para pengawal-pengawal kerajaan. Wahai Sukha, kamu mau ngapain?
kamu dengan baju yang biasa-biasa saja, mosok mau bertemu dengan raja yang sangat istimewa. Enggak, saya diutus oleh ayah saya untuk bertemu sang raja. Kami tidak percaya. Bagaimana bisa kamu yang dekil kayak gini itu bertemu dengan raja? Emang siapa ayahmu? Tanpa menghiraukan pengawal, terus kemudian si Sukai ini disuruh duduk di pojok dari pintu gerbang. Suka nurut-nurut dengan pengawal itu dan dia duduk selama berjam-jam, bahkan berganti hari sampai 3 hari dia itu duduk di pinggir pintu kerajaan itu tanpa benar-benar dijamu atau diberikan tempat yang layak. Tetapi diperlakukan seperti itu, Suka tetap menjadi pribadi yang tenang, kalem, nggak terganggu sama sekali. Kemudian si ayahnya bersurat kepada raja, "Raja, apakah anakku sudah sampai pada kerajaanmu?" Si raja baru ngeh, "Oh iya ya, si Resi Vyasa itu kan mengirimkan anaknya kepadaku." Terus kemudian raja memanggil para menterinya, "Coba dicek, si anak ini sudah sampai pada kerajaan apa belum?" Kemudian para menteri itu mencari si Suka ini sampai kemudian ditemukanlah si Suka ini berhari-hari 3 hari itu tidak dijamu oleh para pengawal kerajaan. Akhirnya oleh menteri-menterinya diambil anak itu untuk kemudian dihadapkan kepada sang raja. Sebelum dihadapkan ke sang raja, kemudian si Suka ini dijamu dengan jamuan yang sangat enak, sangat mewah, dikasih pakaian yang begitu mewahnya dan disuruh tidur di kamar yang sangat istimewa. Nah, tetapi dengan muka yang sama, Suka juga tidak merespon terus kemudian meluap-luap bahagia atau enggak. Dia responnya tetap sama, datar-datar aja. Nah, kemudian setelah 2 hari menginap di kamar yang istimewa itu, raja kemudian memerintahkan menterinya untuk memanggil si Suka ke hadapan sang raja. Pesta sudah disiapkan begitu luar biasa untuk menyambut si Suka ini. Nah, si Suka ini kemudian diantar oleh beberapa ajudan menteri yang memang benar-benar gagah-gagah untuk menghadap sang raja. Terus kemudian raja memanggil, "Wahai Suka, ya Paduka Raja, aku diutus ayahmu untuk memberi beberapa hal tentang apa yang ingin diujikan ilmu itu kepada kamu. Tapi saya tidak ingin mengujinya sebenarnya. Kamu cukup bawa 1 gelas susu. Nah, 1 gelas susu yang mana kamu harus berputar 7 kali mengitari aula ini di dalam gegap gempitanya pesta." Si Suka kemudian mengiyakan apa yang diperintahkan sang raja. Pesta begitu meriah, musik-musik didendangkan, para dayang-dayang kemudian menari begitu hebatnya, dan Suka mulai memutari satu aula itu dari putaran yang pertama. Ketika dia memegang susu dalam 1 cangkir itu, para dayang-dayang kemudian menggodanya. Musik kemudian juga ditabuh kencang-kencang beriringan dengannya. Nah, dalam putaran pertama dia lolos. Susu sama sekali tidak goyang dari perhatiannya. Dia tidak menumpahkan susu dan kemudian dia tetap menjaga susu itu untuk tetap agar bisa nanti dipersembahkan sang raja itu. Nah, pada putaran yang kedua, dia juga lolos. Bahkan sampai dihadirkan penari-penari yang sangat cantik untuk sekedar menggoda si Suka. Tapi putaran demi putaran mengelilingi aula istana itu, dari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai ke 7 putaran, ternyata si Suka memegang gelas susu yang diperintahkan raja itu tanpa bergeming, tanpa bergoyah sedikit pun. Akhirnya si Suka kemudian mempersembahkan 1 gelas yang berisi susu itu kepada raja. "Ini raja, tugasku sudah selesai. Saya persembahkan susu ini kepadamu." Si raja geleng-geleng kepala. Dia takjub dan kagum, anak yang masih sangat muda, masih sangat belia, tapi
luar biasa. Terus si raja bertanya kepada si Sukha, wahai Sukha, saya tidak perlu berkomentar lebih lanjut, tapi saya ingin bertanya kepadamu. Saya sangat percaya bapakmu, Resi Vyasa itu mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa padamu. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Apa yang menyebabkan kamu tidak bergeming ketika digoda oleh musik, digoda oleh dayang-dayang, digoda oleh orang-orang yang ingin mengalihkan fokusmu, tetapi kamu tetap stabil dalam fokus menjaga gelas itu tidak tumpah susunya, bahkan sampai kamu bisa hadapkan kepada aku dan saya gunakan untuk minum. Apa jawaban si Sukha? Sukha kemudian mengatakan, wahai sang raja, rahasianya cukup simpel, kata dia. Rahasianya adalah aku tidak mengizinkan pikiranku terdistraksi oleh dunia sekitarku. Jadi kontrol aku mengizinkan atau enggak itu ada padaku raja, bukan pada yang lain. Dengan mengangguk yang sangat-sangat takjub, raja kemudian mengatakan, kamu sudah lulus si Sukha dan silakan kembali kepada ayahmu. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Cerita yang sangat simple, sangat sederhana, tapi ada hikmah yang luar biasa kita petik malam hari ini bagi kita, teman-teman yang hadir dalam Zoom ini, bahwa attachment itu terkait sama pikiran kita. Jadi kemelekatan itu terkait sama kita mengizinkan dunia luar kita atau pikiran kita itu menggoda, mendistraksi kesadaran kita atau enggak. Kuncinya ternyata di situ, seperti yang digambarkan oleh cerita itu, yang dilakukan oleh si Sukha. Makanya kita kemudian membahas apa sih akar dari kemelekatan itu. Dari kecil kita diajarkan bahwa bayi yang lahir itu adalah bayi yang murni. Belum ada coretan, ibarat kertas putih, belum ada coretan apapun, dia masih fitri, dia masih bersih, masih murni. Nah, tetapi begitu bayi kecil itu sudah bertambah dewasa, kemudian pikirannya mulai muncul, mulai lahir. Nah, inilah awal dari sebuah kemelekatan. Kalau kita serahkan HP ini bagi anak yang masih murni, belum punya pikiran yang macam-macam, HP ini misalkan saya nyerahin HP kepada anak-anak, ya tidak lain seperti boneka, seperti juga misalkan mainan yang lain. Tetapi misalkan anak ketika sudah beranjak dewasa, pikirannya sudah mulai tumbuh, nah disitulah kemelekatan sudah mulai jalan. Jadi semua pikiran yang memiliki gelombang yang sama itu dapat dipengaruhi oleh pikiran yang serupa. Misalnya dari kecil kita mengajarkan anak kita A atau B atau C tentang pikiran-pikiran tertentu, namanya anak-anak, itu kan menyerap semua. Kita seperti orang yang terdoktrin dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kemudian lebih luas lagi kepada teman-teman kita, luas lagi kepada sosial kita, lebih luas lagi kepada pendidikan kita. Nah, semua itu kan ajaran-ajaran itu kan sebenarnya mengisi pikiran-pikiran kita menjadi sebuah gelombang. Kalau yang mengajarkan ini nadanya negatif, nah itulah yang akhirnya mengisi pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Nah, kalau itu positif menjadi pikiran yang positif. Nah, tetapi dalam keseharian kita, misalkan banyak sekali ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita, ternyata pikiran antar pikiran satu pikiran dengan pikiran yang lain itu interaksi. Apalagi sekarang diwadahi oleh media sosial ya. Itu apa yang ditampilkan dalam medsos kita kan sebenarnya kita berinteraksi dengan pikiran orang walaupun kita menghadapnya kan layar HP. Tapi sebenarnya apa yang kita tampilkan itu sebenarnya bagian dari pikiran kita. Kalau yang ditampilkan itu kesombongan, itu yang berinteraksi dengan kita ya pikiran yang sama-sama memancarkan gelombang kesombongan juga. Misalkan yang ditampilkan itu cinta, itu juga akan direspon pada diri kita.
Makanya kalau sekarang gampang ngeceknya, misalkan kecenderungan atau tendensi pikiran kita kemana, lihat isi medsos kita. Itu kan sebenarnya eh, gelombang pikiran yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Begitu algoritma medsos kita itu banyak hal-hal yang cenderung negatif, begitulah refleksi pikiran kita. Karena satu pikiran dengan pikiran yang lain itu akan saling mempengaruhi. Nah, itu satu. Tetapi ada kunci lagi bahwa pikiran yang punya kekuatan atau gelombang yang lebih powerful itu yang kemudian bisa mempengaruhi. Misalnya ya, ketika kita melakukan apapun gitu. Kalau ada pikiran yang lebih powerful, misalkan dia public figure, misalkan dia itu secara pengetahuan lebih lebih luas atau secara kejahatan lebih sadis dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Maka kita harus hati-hati karena pikiran kita kalau nggak kita bisa kendalikan, maka akan dia reseptif, dia akan menerima pikiran yang begitu luar biasa banyaknya ini menjadi diri kita. Nah, problemnya adalah kalau kita tidak bisa melepas pikiran-pikiran yang sudah kita save, kita simpan di dalam memori ingatan kita, itu yang berbahaya. Dan itu akan mengendalikan diri kita. Makanya apapun yang sudah masuk dalam diri kita dan kemudian menjadi perbuatan kita, itu pasti ada efek atau ada balasan yang ya sesuai. Kalau pikiran kita cenderung negatif, melahirkan perbuatan juga yang negatif, maka di situ juga akan berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, di situ yang akan kita tuai. Tidak bisa kita memilih. Misalkan dalam tradisi Vedanta ya, orang boleh saja tidak percaya pada Tuhan, tapi hampir setiap orang, agamanya apapun katanya itu, tetap percaya pada hukum tabur tuai, hukum karma. Karena itu sudah sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang alami dalam diri kita. Yang dipertanyakan oleh Swami Vivekananda dalam hal ini itu, apakah ada perbuatan yang benar-benar baik dan perbuatan yang benar-benar buruk? Kita menengok pada diri kita, memang kita bisa nggak dibilang orang yang baik? Enggak kok, nyatanya kita di satu sisi juga melakukan sebuah keburukan. Disadari atau enggak, iya. Contohnya misalkan dalam makan aja. Makan itu kan sesuatu yang baik. Tapi karena kita makan itu, kita membunuh yang namanya binatang. Kita membunuh ayam untuk kita makan. Kita membunuh ikan. Kita membunuh bahkan binatang-binatang yang lain yang kita makan. Nah, jadi kata Swami Vivekananda, perbuatan itu nggak bisa benar-benar bisa dibilang baik maupun benar-benar totally buruk, secara keseluruhan buruk, enggak. Jadi kita nggak bisa mengklaim diri kita itu baik, tapi nggak bisa juga mengklaim diri kita paling buruk, juga nggak bisa. Nah, tetapi ada yang paling dominan biasanya seperti itu. Dan kalaupun kita itu melakukan perbuatan yang baik, itu pun kata Swami Vivekananda bisa menjerat diri kita. Karena apa? Perbuatan baik yang dilekatkan pada ego itu akan memperbudak diri kita. Aku sudah nyumbang si A, aku sudah membantu si B, aku sudah kemudian membersamai si C sampai sekarang bisa berhasil dan sebagainya. Nah, selama perbuatan baik itu kita alamatkan kepada aku dalam tanda kutip ego, itu pun akan memperbudak diri kita. Jadi perbuatan buruk akan memperbudak diri kita, akan membuat karma. Perbuatan baik pun akan membuat karma juga. Jadi kita nggak bisa lepas, kita nggak bisa merdeka dari karma itu. Apalagi perbuatan buruk yang berasal dari ego. Nah, makanya kata Swami Vivekananda, apapun perbuatan baik maupun buruk, terlebih-lebih lagi buruk itu, kalau itu dipusatkan pada diri, ego, itu pasti juga akan memperbudak diri kita. Jadi walaupun secara kasat mata itu baik, tapi kalau itu untuk memperbesar ego saya, oh karena dialah, karena sayalah dia bisa terbantu.
ada ekspektasi tertentu, ada motif-motif tertentu, itu sebenarnya adalah perbuatan baik tapi yang menjerat diri kita sendiri. Maka solusinya, kata Swami Vivekananda, ganti pusat diri kita. Awalnya pusatnya dalam sebuah perilaku itu adalah ego, kita ganti. Ganti ke siapa? Ganti ke Tuhan. Semua atas nama Tuhan. Aku bisa memberikan ini karena Tuhan. Aku bisa berbagi pengetahuan karena Tuhan. Aku bisa mempersiapkan misalkan suami dan istriku agar dia itu makan dengan enak, dengan itu karena Tuhan. Jadi segala perbuatan karma itu kalau dipusatkan kepada Tuhan, nah itu yang akhirnya menjadi rahasia dari karma itu, rahasia dari perbuatan itu. Jadi perbuatan itu menjadi keberkahan yang sangat luar biasa. Kita tidak diperbudak oleh perbuatan karma itu, tapi perbuatan itu menjadi berkah. Perbuatan itu menjadi tindakan Tuhan sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu memusatkan perbuatan kita itu pada Tuhan? Jawabannya itu mudah. Tapi dalam melaksanakannya itu yang kemudian kita perlu berjuang untuk itu. Caranya adalah libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Kadang-kadang aktivitas-aktivitas yang kita anggap remeh, misalnya minum, kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, nanti bagaimana sih melibatkan Tuhan itu gimana? Kadang-kadang kita melibatkan Tuhan kayaknya abstrak banget. Enggak. Jadi, jadikanlah Tuhan itu menjadi fokus kita. Saat kita minum misalkan, benar-benar kita nikmati sejuknya airnya. Air itu benar-benar kita rasakan masuk ke dalam tenggorokan kita. Mindful, benar-benar mindful. Sampai kemudian kita rasakan ada rasa syukur di dalamnya, ada Tuhan hadir di dalam diri kita. Tanpa ada distraksi pikiran-pikiran yang tadi disebut sebagai sukha itu. Karena apa? Ketika kita melakukan apapun dengan melibatkan Tuhan, sebenarnya kita tidak mengizinkan pikiran-pikiran yang lain itu hadir untuk mendistraksi kesadaran itu. Kadang-kadang kan kita orangnya multitasking kan, minum tapi sambil melihat medsos. Jadi pikirannya di medsos tapi aktivitasnya minum. Nah, itu namanya tidak melibatkan Tuhan. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap gerak kita, setiap nafas kita, setiap aktivitas kita, yang terjadi adalah kita tidak diperbudak oleh pikiran-pikiran kita. Kita benar-benar menjadi manusia yang mindful. Makanya kemarin Pak Pur juga mengatakan bahwa remote control itu ada pada kita, bukan pada yang lain. Kalau selama ini saya masih dikendalikan dari luar, dikendalikan oleh handphone kita, dikendalikan oleh orang lain, dikendalikan oleh sahabat kita, dan sebagainya. Nah, kita harus balik itu. Karena yang megang remote control itu diri kita sendiri kok. Jadi, apakah kita mengizinkan ego itu memperbudak kita, atau sebenarnya kita menjadi diri yang merdeka, tidak diperbudak oleh pikiran-pikiran kita, tidak diperbudak oleh orang lain, tidak diperbudak oleh medsos, tidak diperbudak oleh apapun itu. Jadilah diri yang merdeka. Kuncinya cuma satu, kitalah yang memberikan izin atau akses kepada mereka bisa mengendalikan kita atau enggak. Kalau kasusnya tadi kayak si Sukha, walaupun dia mengitari 7 kali putaran aula itu dengan distraksi yang begitu luar biasanya, tapi dia tidak mengizinkan dunia luar itu masuk ke dalam kesadaran dia tetap tidak terdistraksi, dia tetap fokus. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai unattached. Jadi, simpelnya adalah apapun aktivitas yang kita lakukan, kitalah yang menjadi kontrolnya, kitalah yang menjadi remote kontrolnya. Melakukan apapun harus dengan mindful. Membaca buku benar-benar nikmati huruf per hurufnya, baris per barisnya, terus kemudian resapi maknanya, terus hubungkan dengan Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mindful. Nah, ini yang disebut sebagai unattached. Kita tidak melekat pada sesuatu yang lain. Kita punya kontrol pada diri kita sendiri. Dan terakhir, kalau
kita masih mudah dikendalikan atau dikontrol oleh ego kita, kita masih dikontrol oleh sesuatu yang di luar diri kita. Misalkan kalau sekarang itu distraksi luar biasa banyak, termasuk ya saya tadi katakan dunia digital, media sosial itu distraksinya luar biasa, disrupsinya sangat luar biasa ya. Dunia bagi orang yang terbelenggu, dunia bagi orang yang masih bisa dikontrol karena dia mengizinkan distraksi itu masuk ke dalam diri dia, yang terjadi adalah penderitaan. Dunia bagi orang yang terbelenggu adalah penderitaan. Tapi dunia bagi orang yang merdeka, orang yang unattached, dia bisa mengontrol diri dia, dia bisa benar-benar mengendalikan diri dia. Bagi mereka, dunia adalah taman keindahan. Dunia adalah kanvas putih, tempat di mana ekspresi kecerdasan Tuhan, cinta Tuhan itu siap dicurahkan dalam kanvas putih yang tanpa batas. Jadi kalau kita akhirnya memahami kan anak kita itu kan kanvas putih. Yang bikin coretan siapa? Yang bikin coretan apakah ego kita yang ingin kita jejalkan, kita masukkan ke dalam kanvas putih yang namanya anak kecil ini, atau sebenarnya kita biarkan Tuhan itu benar-benar mencurahkan kecerdasannya, cintanya kepada anak ini. Semuanya remote controlnya ada pada diri kita sendiri. Makanya jadilah diri yang merdeka. Jadi diri yang tidak gampang didistraksi atau didisrupsi kesadarannya oleh sesuatu yang di luar diri kita. Itu saja dari saya, Mbak Novi. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing malam hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.